Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafida Kancanasari dari kelompok 5 yang menjelaskan tentang teknik mengarahkan dan kesimpulan dalam konseling. Mengarahkan ialah suatu keterampilan konseling yang mengatakan kepada klien agar dia berbuat sesuatu. Sering klien kurang mampu melakukan sesuatu tanpa petunjuk orang lain. Hal ini karena faktor emosional, kurang konsentrasi, atau terlalu banyak yang ngawur sehingga menyimpang dari pokok pembicaraan. Mengarahkan directing merupakan teknik konseling yang akan membuat klien terarah kepada tujuan konseling. Tujuan latihan yang pertama, melatih calon konselor agar bisa mengajak atau mengarahkan klien dengan sikap attending untuk mampu berbuat sesuatu. Agar calon konselor mampu menyusun kalimat-kalimat yang bernada, mengajak atau mengarahkan dengan halus sehingga klien terasa tersugesti untuk berbuat sesuai dengan arahan konselor itu. Materi latihan. Yang pertama, latihan sikap attending sambil mengajak. Yang kedua, latihan menyusun kalimat mengarahkan. Dapat dalam bentuk bertanya seperti dapatkah Anda, atau dapat dalam bentuk pernyataan seperti barangkali saudara dapat, dan sebagainya. Ringkasan atau simpulan adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk menyimpulkan atau ringkasan mengenai apa yang telah dikemukakan klien pada proses komunikasi konseling. Tujuan adanya kesimpulan. Yang pertama, menyatukan berbagai unsur-unsur dalam pesan klien. Yang kedua, mengidentifikasi tema-tema umum yang baru jelas setelah beberapa pesan dikemukakan. Yang ketiga, untuk mengarahkan pembicaraan klien. Yang keempat, mencegah langkah yang terburu-buru dalam satu sesi konseling. Yang kelima, mereview kemajuan dan diperoleh selama satu atau beberapa kali wawancara. Jenis kesimpulan. Yang pertama, bagian merupakan kesimpulan yang dibuat setiap saat dari percakapan klien dan konselor yang dipandang penting. Untuk kesimpulan tersebut didahului kata-kata pendahuluan seperti untuk sementara ini, sampai saat ini, sejauh ini, selama ini, dan sebagainya. Jadi gini loh Bu, saya kan punya pacar nih. Nah pacar saya tuh suka tiba-tiba marah, gak jelas banget gitu loh. Nah itu tuh ganggu pikiran saya banget, sehingga nilai-nilai saya tuh turun. Dari pembicaraan kita tadi dapat saya simpulkan kalau kamu itu terganggu dengan adanya pacar kamu, yang membuat semua nilai-nilai kamu itu menurun. Sekarang kita cari tahu bagaimana cara untuk menolong kamu ya. Kedua, akhir merupakan kesimpulan yang dibuat pada akhir komunikasi konseling sebagai kesimpulan keseluruhan pembicaraan. Bentuk kesimpulan akhir didahului oleh kata-kata pendahuluan seperti sebagai kesimpulan akhir, sebagai puncak pembicaraan, sebagai penutup pembicaraan kita dari awal hingga akhir pembicaraan kita. Jadi pada akhirnya setelah diskusi panjang, akhirnya, dan sebagainya. Cara melakukan keterampilan kesimpulan. Menurut Muhammad Surya pada tahun 2003, yang pertama, memberikan kesempatan kepada klien untuk menyampaikan ungkapannya secara lengkap. Yang kedua, menunjukkan sikap memberikan perhatian dan menyimak dengan penuh perhatian. Yang ketiga, membuat catatan-catatan seperlunya untuk merangkum pembicaraan. Yang keempat, sesudah klien menyampaikan ungkapannya, konselor memberikan respon dalam bentuk menyampaikan rangkuman pembicaraan. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam pembuatan rangkuman atau ringkasan. Yang pertama, memperhatikan dan mengingat pesan atau serangkaian pesan klien dengan cara menyatakan kembali dalam hati. Hal ini dapat dilakukan dengan bertanya dalam diri. Yang kedua, beberapa pola, tema, atau unsur ganda yang tampak jelas dalam pesan klien. Hal ini dapat dilakukan dengan menanyakan dalam diri sendiri, apakah yang selalu diulang-ulang klien? Yang ketiga, memilih kata pembuka rangkuman yang tepat. Apakah penggunaan kata Anda atau nama klien dan menyesuaikan dengan kata-kata yang diungkapkan klien. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.